Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manajemen risiko operasional bank syariah. Kami beranggotakan 4 orang, saya Ratno Kaviani dan teman saya Sulastri, Ilma Nur Indiastuti dan Alfiani Nur Istiqomah. Pengertian risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan bank, atau kegagalan suatu sistem. Tujuan utama dari manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalisir dampak negatif dari kegagalan proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Pengendalian risiko operasional. Ada beberapa tahap pengendalian risiko operasional, yaitu yang pertama menghindarkan risiko, yang kedua menerima risiko, yang ketiga mengalihkan risiko pada pihak lain, yang terakhir yaitu peningkatan kualitas kontrol. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen risiko operasional berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah disusun oleh BIS, Bank for International Settlement. Ada 4 prinsip, yaitu 1. Pengembangan ruang lingkup manajemen risiko yang sesuai. Yang kedua, manajemen risiko identifikasi. Yang ketiga, peranan otoritas dalam pengawasan bank. Yang keempat, peranan keterbukaan. Selanjutnya, kategori risiko operasional. Kategori risiko operasional diantaranya yaitu 1. Risiko proses internal, 2. Risiko manusia, 3. Risiko eksternal. Pengelompokan kejadian risiko operasional tergantung pada seberapa sering kejadian terjadi dan besarnya dampak yang muncul. Berikut ini 4 jenis utama kejadian, yaitu 1. Frekuensi rendah, dampak rendah. 2. Jika frekuensi tinggi, dampak tinggi. Ketiga, jika frekuensi rendah, dampak tinggi. Yang keempat, jika frekuensi tinggi, dampak rendah. Selanjutnya, cakupan risiko operasional Bank Islam, yaitu meliputi 1. Risiko ilegal. Risiko ilegal terjadi pada saat bank atau karyawannya melakukan tindakan yang melanggar hukum serta saat bank melakukan inovasi produk Bank Islam yang belum memiliki payung hukum. Yang kedua, risiko manusia. Manusia di sini ialah para karyawan bank, di mana kunci kesuksesan bank apabila karyawan dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintah dan ditargetkan bank. Yang ketiga, risiko kepatuhan. Risiko ini terjadi karena ketidakpatuhan Bank Islam terhadap aturan syariah maupun regulasi yang berlaku pada bank syariah. Yang keempat, risiko fidusia. Risiko ini terkait dengan fungsi bank sebagai perantara untuk menyalurkan dana dengan akad bagi hasil. Yang kelima, risiko teknologi. Minimnya investasi teknologi pada Bank Islam membuat masyarakat memiliki perspektif bahwa teknologi Bank Islam masih tertinggal bila dibandingkan dengan bank konvensional. Yang keenam, risiko reputasi. Risiko ini tidak hanya menimbulkan kerugian pada bank yang bersangkutan, namun juga pada industri bank secara umum. Aspek-aspek risiko operasional. Aspek-aspek yang dapat meningkatkan risiko operasional antara lain: yang pertama ada risiko pembatalan perjanjian murabahah tidak terkait dan istisna.
Yang kedua, ada kegagalan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan mengelola potensi permasalahan dalam proses operasional, fungsi back office, dan berbagai macam resiko teknis. Kemudian yang ketiga itu ada potensi kesulitan dalam menegakkan perjanjian Islam dalam lingkungan hukum yang lebih luas. Yang keempat, menjaga dan mengelola persediaan komoditas dalam pasar yang tidak likuid. Yang kelima, kegagalan dalam memenuhi syariat Islam. Yang keenam, potensi resiko dan biaya dalam memonitor perjanjian ekuitas dan resiko terkait. Bentuk-bentuk resiko operasional. Macam-macam bentuk resiko operasional. Yang pertama, resiko pada komputer yang menyebabkan masuknya virus karena proteksi software kurang memadai dan melindungi. Kemudian yang kedua, itu ada kerusakan maintenance pabrik apabila dalam pemeliharaan peralatan gagal dan harus segera diperbaiki pada saat keadaan darurat. Yang ketiga, ada kecelakaan kerja. Yang keempat, kesalahan dalam bidang pembukuan secara manual. Yang kelima, kesalahan dalam pembelian barang. Kemudian yang keenam, itu ada pegawai outsourcing. Pengukuran resiko operasional. Teknik yang digunakan untuk mengukur resiko operasional itu adalah dengan menggunakan dua klasifikasi, antara lain menggunakan frekuensi atau probabilitas terjadinya resiko dan tingkat keseriusan kerugian atau impact dari resiko tersebut. Kemudian di dalam pengukuran parameter resiko operasional, bank dapat menggunakan metode antara lain yaitu 1. Risk and Control Self-Assessment atau RCSA. Itu merupakan proses manajemen resiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko operasional yang bersifat kualitatif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian dari resiko tersebut. Kemudian yang kedua itu ada Loss Event Database atau LED. Merupakan sebuah perangkat untuk pencatatan kerugian terkait resiko operasional secara sistematis. Proses dasar LED ialah pencatatan loss event database harus dinilai lengkap, akurat, dan konsisten. Perhitungan risiko operasional menggunakan 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan indikator dasar. Pendekatan ini menggunakan pendapatan kotor sebagai exposure skala risiko operasional. Yang kedua, standard sheet approach. Pendekatan ini menggunakan pendapatan kotor sebagai exposure skala risiko operasional dan operasi bisnis. Yang ketiga, AMA. Pendekatan ini mencerminkan keadaan risiko yang sebenarnya. Yang keempat, KRI. KRI ini sebagai alat untuk memonitor dan memprediksi kejadian terkait risiko operasional. Identifikasi risiko operasional. Identifikasi risiko operasional merupakan mempertimbangkan segala aspek yang terjadi pada saat ini dan masa mendatang dan serta masalah dan lingkungan yang secara historis telah diketahui. Yang kedua, pengukuran risiko operasional. Melakukan identifikasi risiko operasional yang melekat pada fungsional tertentu.
Yang ketiga, pengumpulan data risiko operasional. Pengumpulan data ini mencakup semua kejadian yang terjadi yang dapat menimbulkan kerugian. Yang keempat, pemantauan risiko operasional. Di sini bank harus memantau risiko operasional dengan tepat, dengan metodologi yang tepat. Yang kelima, sistem informasi manajemen risiko operasional. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.